Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafi Amiraz. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bentuk negara, yaitu ada dua bentuk negara yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah bentuk negara kesatuan, dan lalu yang kedua adalah bentuk negara federal. Bentuk negara federal, bentuk negara kesatuan seperti yang dianut oleh Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat itu menjalankan kedaulatan tertinggi negara, pemerintah daerah harus tunduk terhadap pemerintah pusat. Jadi di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang punya wewenang tertinggi di dalam lapangan pemerintahan. Dan pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat akhirnya dapat memutuskan urusan kenegaraan. Bentuk negara kesatuan yaitu adalah bentuk negara yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal. Karena dalam bentuk negara kesatuan, ini memang hanya tunggal, sudah tidak ada negara di dalam negara, sebagaimana yang ada dalam bentuk negara federal. Yaitu umumnya ada dua bentuk negara kesatuan yang dikenal. Yang pertama adalah bentuk negara yang menerapkan salah satu sistem sentralisasi, dan yang kedua yang menerapkan sistem desentralisasi. Sentralisasi yaitu segala sesuatu yang langsung diatur oleh pemerintah pusat, oleh negara. Pemerintah pusat jadi daerah hanya menjalankan instruksi yang menerapkan apa kebijakan yang dikeluarkan oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengelola sendiri urusan rumah tangganya, berbeda dengan desentralisasi. Desentralisasi ini, pemerintah pusat itu memberikan pelimpahan kewenangan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya. Ini juga yang kita kenal dengan otonomi daerah. Van Affeldron menyatakan bahwa negara itu dapat disebut dengan negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah. Tidak ada pemerintah di negara bagian. Kemudian menurut Van Affeldron ini juga dikuatkan oleh Armstrong, mengatakan bahwa di dalam bentuk negara kesatuan itu tidak terjadi yang namanya pembagian kedaulatan. Jadi hakikat negara kesatuan itu adalah sebuah kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat dan kedaulatannya yaitu tidak terbagi. Lalu yang kedua adalah bentuk negara federal. Negara federal ini berasal dari bahasa Latin yaitu feudus yang artinya liga. Negara federal ini berasumsi bahwa negara federal itu dibentuk oleh sejumlah wilayah negara yang memiliki semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Kemudian mereka bersatu untuk membentuk suatu negara, yaitu negara yang menganut sistem negara federal. Kemudian ciri dari negara federal yang bisa kita ketahui untuk mengidentifikasikan suatu negara dikutip dari Armstrong, syarat pembentukan negara federal yang pertama adanya rasa kebangsaan di antara negara yang membentuk federasi, dan yang kedua adalah bahwa meskipun menginginkan persatuan, akan tetapi bagian-bagian yang membentuk federasi tidak menghendaki adanya kesatuan, karena jika menghendaki kesatuan, maka mereka tidak dapat membentuk negara federal, melainkan negara kesatuan. Contoh, negara federal yang semula merupakan negara konfederal, kemudian menjadi negara federal adalah Amerika Serikat dan Jerman. Syarat pertama yang dikemukakan oleh Armstrong dapat juga membentuk negara kesatuan seperti di Belanda, di mana negara-negara yang bergabung dalam konfederal Uni akhirnya membentuk salah satu negara kesatuan. Seperti itu. Menurut pendapat saya tentang konsep negara kesatuan dan negara federal, konsep yang menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik adalah salah satu konsep dari negara kesatuan. Mengapa demikian?
Karena konsep negara kesatuan ini memiliki sebuah konsep pemerintahan yang berpusat, di mana dengan konsep ini akan mampu terlaksananya otonomi daerah dengan baik apabila pemerintahan pusat mampu melaksanakannya dengan sepenuh hati, di mana pemerintah mampu untuk mengontrol setiap daerah yang ada dan berjalan dengan kebijakan yang baik pula, yaitu untuk mengatur keadaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia, sehingga akan lebih mudah untuk membentuk sebuah otonomi daerah yang sangat baik. Dengan menggunakan salah satu sistem desentralisasi, dapat mengatasi persoalan-persoalan berikut, seperti daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat, tetapi masih mendapat sebuah perhatian dan partisipasi dari masyarakat dalam pemerintahan besar, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan khas atau budayanya daerah. Mengapa saya setuju dengan konsep negara kesatuan ini? Karena pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia pernah menjadi negara serikat yang biasa kita sebut dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Tetapi hanya bertahan 1 tahun, karena banyaknya sebuah gejolak-gejolak yang terjadi, banyak negara yang ingin menyatakan ingin bergabung dengan NKRI, sehingga untuk terwujudnya sebuah cita-cita proklamasi, maka Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.